Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadratal hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi setelah kita bersama-sama mengikuti bacaan surah Al-Waqiah, surat Al-Mulk, dan dilanjut dengan bacaan Ratibul Hadat. Dengan wasilah bacaan-bacaan tersebut, mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dikasih keberkahan dalam hidup kita, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ilmu yang bermanfaat, barokah kehidupan dalam kehidupan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan taklim kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, yaitu karya Habib Abdullah ibnu Haddad atau yang dikenal dengan Habib Abdullah Al-Haddad. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa min anwa'i dzikri al-fadilati qawlu subhanallahi wa bihamdihi. Wa min anwa'i dzikri al-fadilati, dan itu sebagian dari macam-macamnya zikir al-fadilati yang utama. Qaulu subhanallahi wa bihamdihi, bermula ucapan subhanallahi wa bihamdihi. Dan di antara zikir yang utama yang berikutnya yaitu ucapan atau bunyi subhanallah wa bihamdihi. Ini biasanya sering kita buat zikir ya, atau buat tahlilan, nggak lepas dari ini. Tapi ketika kita membaca subhanallahi wa bihamdihi, Allahnya dipanjangkan, jangan dipendekkan. Yang artinya aja kita tahu ya, Maha Suci Allah, segala puji baginya. Jadi yang berhak dipuji hanyalah Allah. Kita hanya seorang hamba yang diciptakan, tidak ada kekuatan sedikit pun kecuali hanya pertolongan Allah. Mana hadisnya, mana dalilnya? Ini qala alaihi salatu wassalamu, qala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalamu, ahabbul kalami ilallahi subhanallahi wa bihamdihi. Ahabbul kalami, bermula paling dicintainya ucapan, ilallahi, di sisi Allah, itu subhanallahi wa bihamdihi, itu kalimah thayyibah yang berbunyi subhanallahi wa bihamdihi. Ya, ketika kita nganggur ya bacainlah. Nggak harus zikir itu setelah sholat, tapi yang paling utama ya ba'da sholatil maktubah, setelah sholat maktubah atau sholat 5 waktu kita zikir. Di luar zikir atau di luar sholat 5 waktu itu ya kita ya zikir juga. Daripada kita bengong, bengongnya kita ada 2 kemungkinan. Satu, bengongnya kita ini bermuara kepada pahala atau tidak. Kalau bengongnya kita tidak bermuara kepada pahala, ya hendaklah kita berzikir aja sambil lesan kita. Ini namanya termasuk syukur bil lisan, ya kan ya, dengan ucapan, atau syukur bil aqwal, dengan ucapan. Ya, sambil nunggu waktu tidur, menjelang tidur atau bangun tidur, baca, atau di dalam perjalanan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Gitu. Ada kalanya dia tidak berzikir tapi dia itu tafakkur. At-tafakkuru, berpikir tentang apa? Fi makhluqatillahi ta'ala, di dalam masalah ciptaan-ciptaan Allah. Diamnya kita ketika kita mendengar, melihat, memperhatikan tanpa mengucapkan dan berpikir tentang ciptaan Allah itu lebih utama juga dibanding kita bengong, ngalamun mikirin masalah hidup. Wah, dipikirin terus, tidak ada finishnya. Besok bangun mikirin lagi.
Daripada kita mikirin, mendingan kita buat zikir atau buat tafakur. Allah menciptakan makhluknya bukan hanya manusia, bukan hanya tumbuhan, bukan hanya makhluk-makhluk yang lain. Perhatikan kucing, perhatikan makhluk yang lain seperti apa? Kambing, kucing, kambing. Itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan. Kita ini juragan apa pembantu? Kalau kita perhatikan ya, kambing diternak atau ayam diternak. Ayam dijamin makanannya oleh manusia, katakanlah. Setiap saat dikasih makan. Kambing, sapi atau bahimah yang lainnya dikasih makan. Yang menjadi pertanyaan itu kita yang jadi majikan atau kita yang jadi buruh. Seolah-olah kita jadi majikan, seolah-olah. Tapi kenyataannya kita malah jadi buruhnya apa? Buruhnya kambing, sapi dan seterusnya. Nah, kita berpikir, oh iya ya, makhluknya Allah itu udah dijamin rezekinya, udah dijamin. Ada nggak kira-kira kucing datang sendirian ke rumah sakit berobat? Nggak ada. Nah, ini berpikir supaya kita ini sebagai manusia yang Allah ciptakan dalam keadaan sempurna fisiknya, sempurna akalnya, mau nggak menggunakan kesempurnaan itu dengan tafakur fi khalqillah, berpikir tentang makhluknya Allah. Ketika kita tidak berzikir ya lisan kita, kalau kita lisan kita berzikir ya ini subhanallahi wa bihamdihi. Terus wasuila alaihi salatu wassalamu, wasuila dan ditanya siapa Nabi alaihi salatu wassalamu, ayyul kalami afdalu, ayyul kalami bermula mananya ucapan atau perkataan itu afdalu yang paling utama. Ucapan apa, perkataan apa yang paling utama? Qala menjawab siapa Nabi. Ini yang nanya paling sahabat ya. Qala bersabda siapa Nabi atau qala menjawab siapa Nabi. Mastafallahu limalaikatihi subhanallahi wa bihamdihi, yaitu mastofa, yaitu kalimat, istofa yang memilih siapa Allah limalaikatihi kepada malaikat-malaikatnya Allah. Apa itu? Kalimat yang dipilih oleh Allah untuk para malaikatnya, subhanallahi wa bihamdihi, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdihi. Perhatikan, malaikat tugasnya untuk bertasbih terus. Karena malaikat diciptakan oleh Allah itu ya sam'an wa ta'atan, mendengarkan dan taat, tidak membantah. Karena masing-masing malaikat itu mempunyai tugas tersendiri. Dan tugasnya ya itu nggak bisa ditukar. Ada yang malaikat tugasnya untuk sujud terus sampai hari kiamat. Ada malaikat yang perlunya itu ruku' sujud, diperintahkan Allah sujud. Ada yang bertasbih subhanallahi wa bihamdi, dan ini antaranya adalah malaikat yang dipilih oleh Allah dengan kalimat yang pilihan, yang dipilih oleh Allah, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdihi. Gitu. Paham ya? Ya, kita amalkanlah daripada kita bengong ya kan, kita bengong. Ya, kita bengong sambil tidur ya, atau sambil santai ya kan, sambil santai. Ya, bacalah subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Gak usah pakai hitungan, gak apa-apa lah. Artinya apa? Di sini gak ada redaksinya berapa kali. Kecuali nanti kalau ada hadis berikutnya ada ketentuannya. Kalau gak ada ketentuannya, kita baca bebas. Baca ya. Jangan hadis berikutnya. Wa qala alaihi salatu wassalamu, wa qala dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalamu, man qala subhanallahi wa bihamdihi gurisat lahu nakhlatun fil jannati. Man bermula barang siapa itu, qala berkata siapa man, berzikir siapa man, dia zikir, dia berkata subhanallahi wa bihamdihi, yaitu dengan kalimat subhanallah atau dengan tasbih subhanallahi wa bihamdihi. Apa janjinya? Gurisat, maka ditanamkan lahu bagi man atau bagi qail apa nakhlatun pohon kurma
fil jannati, di dalam surga. Barang siapa yang di dunianya membaca subhanallahi wa bihamdihi, maka orang itu akan melihat nanti di taman surganya itu ada tanaman pohon kurma. Nah, hidup di dunia ini tuh seperti kita mempersiapkan ladang kita nanti di akhirat. Apakah kita ini menanam buat ladang akhirat yang berupa surga, atau menanam ladang akhirat yang berupa neraka, yang berupa jurang-jurang? Itu tergantung kita sendiri. Kalau kita menanam ladang untuk persiapan kebun-kebun kita yang akan kita lihat nanti insya Allah, ya, baca subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Wa man qalaha mi'ata marratin kutibas lahu alfus hasanatin wa hutas anhu alfu khati'atin. Wa man, dan bermula barang siapa itu qala, berkata siapa manha pada kalimat subhanallahi wa bihamdihi, dia berkata, dia berzikir, dia bertasbih berapa kali? Mi'ata marratin, dengan 100 kali. Barang siapa yang membaca siapa? Membaca apa? Membaca subhanahu wa bihamdi 100 kali, ya, setiap harinya. Kutibas, maka ditulis lahu bagi man apa? Alfu hasanatin, 1000 kebaikan. Wahutos, dan dihapus anhu dari man kola apa? Alfu khotiatin, apa? 1000 keburukan atau 1000 kesalahan. Barang siapa yang membaca, berzikir, berkata subhanallah wa bihamdihi, maka orang itu akan ditulis 1000 kebaikan dan dihapus 1000 kesalahan. Ya, 100 kali. Setiap hari baca ini, Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Maka akan ditulis kebaikan kita 1000 kali. Kalau kita melihat janji-janjinya Allah melalui apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, ya, itu sebenarnya tuh kalau kita pikir-pikir, ya, Allah itu Maha Ar-Rahman beneran. Allah itu Maha Kaya dan Allah itu Maha kasih sayang kepada kita. Cuman kita ini tuh melihatnya, ya, melihat yang berupa fisik atau hissi, yang kelihatan panca indera kita. Ya, manusia yang lihatnya ini. Makanya kadang-kadang kita tuh harus belajar kepada orang yang buta mata, tapi bukan buta hati. Kenapa orang yang buta, termasuk ini yang ngarang kitab yang kita baca barusan ini, atau kita pelajari bareng ini, yang kita taklim bersama ini Sayyid Abdul Al-Haddad. Itu beliau tuh masa kecilnya itu diuji oleh Allah dengan penglihatan. Karena sumber daripada kemaksiatan diantara adalah dari pandangan mata. Dari pandangan mata orang menjadi hasud. Dari pandangan mata orang akan meningkat syahwatnya, keinginannya. Dari pandangan mata orang akan mempunyai rasa ingin lebih daripada yang lain. Termasuk Imam Al-Bukhari juga diuji oleh Allah dengan penglihatannya juga. Kalau kita perhatikan satu-satu, ketika Allah menguji penglihatan seseorang dan dia nerima dengan keadaan itu, Allah berikan kelebihan. Ini beliau yang ngarang kitab ini itu pada usia-usia remaja udah hafal Al-Quran, padahal penglihatannya nggak jelas. Dan ketika usia-usia berikutnya hafal beberapa kitab dan usia belasan tahun sudah menjadi mufti. Masya Allah, ya. Kadang-kadang kita tuh gimana ya kalau berpikir, ya, qalilan ma tashkurun. Terkadang kita itu emang sedikit kita untuk bersyukur. Lihat orang kita, saudara kita, tetangga kita, atau orang lainnya yang penglihatannya nggak bisa, tapi Allah berikan keanugerahan. Pernah saya mendengarkan langsung cerita. Cerita ini bersumber langsung kepada orangnya. Dia bisa ngaji Al-Quran, tapi ketika dia dalam keadaan matanya normal, mendirikan pesantren nggak bisa-bisa, Pak. Akhirnya Allah uji dengan kecelakaan sampai dia penglihatannya hilang.
Dan dia ini tinggal di Karawang dan punya pesantren. Pesantrennya gratis juga, Pak. Nama pesantrennya saya tidak tahu karena tidak disampaikan. Dan itu pertama kali hatinya nggak terima, tapi setelah itu dia terima dengan keadaan tersebut. Masya Allah ya, dengan lahan yang ala kadarnya, ada orang 1, 2, 3 yang ngaji, berikutnya Masya Allah banyak dan dipercaya hafalannya tambah meningkat. Tuh. Kadang-kadang orang melihatnya fisik, ya ini janji Allah diantaranya, ya kan ya, melalui apa yang disampaikan Rasulullah. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka orang itu akan ditulis 1000 pahala. Kita nulis saja subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi aja itu udah capek 1000. Ya kan? Itu nulis saja. Nah, daripada kita nulis, ucapin aja subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi. Tuh. Terus waqala, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu sallallahu alaihi wasallam, man, bermula barang siapa itu, qala, berkata siapa man, hina yusbihu, di dalam waktu pagi siapa man, wa hina yumsi, dan di dalam waktu sore. Barang siapa yang membaca pagi dan sore, membacanya subhanallah wa bihamdihi, pagi dan sore. Ini keterangan hadis ini. Pagi baca subhanallah wa bihamdihi, sore juga baca subhanallah wa bihamdihi. Berapa kali? Mi'ata maroten, dengan 100 kali. Barang siapa pagi dan sore membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, apa janjinya? Lam ya'ti, maka tidaklah datang siapa hadun seseorang yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat, bi afdola. Awas ini, nanti artikannya hati-hati. Kalau salah rujuk atau salah domir bahaya. Bi afdola, dengan yang paling utama, mimma, dari sesuatu, jaa, yang datang siapa man, bihi, dengan ma. Yaitu ini, man yang merutinkan 100 kali pagi dan sore subhanallahi wa bihamdihi, illa ahadun, kecuali seseorang, qala, yang berkata siapa ahad, mislama, pada seumpama ucapan atau kalimat, qala, yang berkata siapa man, au zadi, atau melebihi siapa ahad, ali, atas man. Perhatikan, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka orang itu tidak akan tersalib dengan sesuatu yang lebih utama. Artinya gini ya. Satu, siapa? Pak Eri, katakanlah Pak Eri pagi dan sore baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, pagi 100 kali, sore 100 kali, subhanallah wa bihamdihi. Tetangganya nggak baca itu, padahal tetangganya kaya raya, katakanlah ya, punya jabatan, tapi secara fisik kelihatan bangunannya lebih tinggi, tapi secara bobot yang tidak kelihatan fisik itu merutinkan PRI subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi pagi dan sore. Nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat dan datangnya PRI itu tidak bisa disalib dengan orang yang ini dalam kemuliaannya, meskipun di dalam dunianya kelihatan unggul ini. Paham ya? Kelihatan unggul ini. Makanya kita di dunia ini sementara. Artinya apa? Sementara itu jangan berpikir untuk selamanya di sini. Selamanya ya nanti di sana, abadal abidina. Di mana? Ya nanti di sana. Min ashabil yamin atau min ashabil shimal. Kanan apa kiri? Tergantung kita ketika kita menanam. Ini kan menanam. Kita ini di dunia ini menanam, kita tanam. Nanti memetiknya nanti. Ada kalanya ketika kita menanam dunia, sebagian ada yang kita petik di dunia. Ada yang sebagian kita petik. Apa itu diantaranya? Allah berikan ketenangan jiwa. Itu termasuk salah satu hasil yang kita tanam di dunia. Harta nggak punya, jabatan nggak punya, tapi Allah berikan ketenangan jiwa. Itu termasuk hadiah dari Allah yang Allah berikan kesempatan kita untuk memetik di dunia. Tapi nanti ada yang lebih besar lagi, yaitu di sananya. Makanya pentingnya kita ngaji di sini.
Ini bukan saya yang nasihati ya, nasihati beliau ini yang ngarang kitab ini. Saya hanya membaca dan menyampaikan. Ya, kita amalkan bersama-sama lah. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Wa qala alaihi salatu wassalamu kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalamu, kalimatani itu dua kalimat khafifatani yang ringan keduanya, 'alal lisani atas lesan. Lesan ini tidak akan pernah kaku mengucapkan kalimah dua ini. Saqilatani berat, yang berat keduanya, fil mizani di dalam timbangan, habibatani yang dicintai keduanya kalimat ini, ila rahmani di sisi Allah yang bersifat ar-Rahman. Apa dua kalimat itu? Ini, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini buat tahlil. Ya, makanya tahlil itu kalau kalian perhatikan susunannya itu tidak ada yang melenceng daripada perintah-perintah Rasul. Tapi ada yang mengatakan itu adalah sesat. Itu orang-orang yang gak pernah ngaji kitab ini. Nah, udah ikutin aja lah. Manit taba'a aliman laqiyallahu saliman. Laqiyallahu saliman. Laqiyallahu saliman. Manit taba'a aliman laqiyallahu saliman. Barang siapa yang mengikuti orang alim, maka nanti ketika bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat. Wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Ikutilah ulama-ulama terdahulu, bagaimana beliau mengamalkan ilmunya, bagaimana beliau berinteraksi, dan bagaimana beliau bermuamalah. Ikutin ulama-ulama terdahulu, jangan ulama sekarang. Yang sekarang ini ngikutinnya kebanyakan kalau di TV muncul, itu yang kita ikutin. Sedangkan yang di kampung, ya di kampung tidak muncul. Kita lihat itu ketika kita melihat orang itu matinya Pak, meninggalnya masih bisa berkah apa enggak di sekelilingnya. Kalau masih berkah itu termasuk min jumlati auliyaillah insyaallah. Maka jangan mengira orang itu melihatnya secara wow gitu ya di tayangan ini. Ya. Karena berat juga itu. Ingat-ingat tuh, manit taba'a aliman laqiyallaha saliman. Barang siapa yang mengikuti orang alim, maka nanti bertemu dengan Allah itu akan selamat insyaallah. Nih ucapan dua kalimat subhanallahi. Udah tahlil itu deh. Ya, udah hafal semua itu. Tinggal dibaca aja. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus wa an ummil mu'minina Juwairiyata radhiyallahu anha, dari ummil mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, yaitu Juwairiyah, termasuk salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhiya, semoga merindai siapa Allah anha, dari Juwairiyah. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kharaja, keluar siapa Nabi, min indiha, dari sisinya Juwairiyah. Juwairiyah ada di tempat, kemudian baginda Rasul keluar sejenak. Summa roja'ah, keluar agak lama sih. Kalau bahasanya pakai redaksi summa sih ya. Al-fa'u litartibi bittisali wa summa litartibi fisali. Kalau redaksinya pakai fa mungkin dekat jaraknya. Kalau summa lumayan agak lama. Nabi dengan istri yang bernama Juwairiyah, kemudian baginda Rasul keluar, dan Juwairiyah istri beliau tetap di rumah atau di tempat tinggalnya. Selang beberapa waktu kemudian, lama, jaraknya lama, lumayan lama. Summa roja'a, summa roja'a, kemudian kembali siapa Nabi, ba'da an adha, di dalam setelah sholat duha atau setelah waktu pagi, waktu duha. Siapa Nabi? Wa iya, hale bermula itulah Juwairiyah, jalisaton, itu sedang duduk, tusabbihu, yang membaca tasbih siapa? Juwairiyah. Tuh. Masya Allah ya. Baginda Rasul keluar sejenak, beberapa jam lah katakanlah. Kemudian
Juwairiyah istri beliau tetap duduk di tempat majelis itu, di tempat duduknya itu, sedang membaca tasbih. Duduk adik ya, sedang membaca tasbih. Baca tasbih ya. Faqala, maka bertanya siapa Nabi, mazilti alal halati allati faraqtuki alaiha. Mazilti, apakah tidak henti-hentinya kamu, hei Juwairiyah, alal halati, atas satu keadaan ini. Kamu dari tadi gak pindah-pindah. Itu maksudnya. Allati, yaitu halah, faraqtu, yang berpisah siapa saya, ki pada kamu, alaiha, atas itulah keadaan. Apakah saya ketika saya meninggalkan kamu gak pindah kemana-mana? Gitu maksudnya. Kemudian Qolas menjawab siapa Juwairiyah, na'am ya baginda Rasul. Ya baginda Rasul, saya gak pindah-pindah dari tadi. Padahal saya tuh keluar lumayan lama. Kemudian Qola bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki. Laqad qultu, sungguh betul-betul telah berkata siapa saya ba'daki, di dalam setelah ini, setelah kamu ini, maksudnya kamu ini, saya berkata arba'a kalimatin, pada 4 kalimat. Salah sama rotin, dengan 3 kali. Saya mengucapkan 4 kalimat 3 kali ini. Lawuzinas, hei Juwairiyah, dari tadi kamu kan duduk gini. Kamu dari tadi duduk lumayan lama dan membaca tasbih. Gak tahu tasbihnya apa yang dibaca, mungkin subhanallah aja. Dan baginda Rasul saya itu menyampaikan, saya membaca kalimat 4 ini 3 kali. Lawuzinat, perhatikan nih, lawuzinat, jika ditimbang, duduk adik. Lawuzinat, jika ditimbang, apa itulah kalimat 4, bima, dengan tasbih. Kulti, yang berkata siapa kamu Juwairiyah, atau yang membaca siapa kamu Juwairiyah, muzul yaumi, di dalam saat ini, hari ini, lawazanas, maka sungguh mengungkuli atau melebihi beratnya apa 4 kalimat ini yang dibaca 3 kali, hunna, atas makulti, atas apa yang kamu ucapkan. Hei Juwairiyah, kamu baca dari tadi sampai lumayan lama duduknya dan baca tasbih itu. Saya hanya membaca 4 kalimat ini, saya ulang 3 kali. Itu lebih berat timbangannya dibanding apa yang kamu baca berjam-jam. Paham ya? Maksudnya ya. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. 4 kalimat ini, baginda membaca 4 kalimat ini 3 kali. Itu kalau ditimbang dibanding tasbihmu yang lama itu, lebih berat bacaan saya 3 kali. 4 ini. Ini artinya gini Pak, ilmu kalau didasari dengan amalan, kalau didasari dengan ilmu itu berbobot dibanding orang yang tidak didasari dengan ilmu. Seperti contoh ya, contoh. Saya contohkan aja. Adik duduk ya, duduk. Kamu kalau ikut ngaji ayah duduk yang bagus. Kalau nggak ikut, ya mau yang ini. Seperti ini. Kalau orang, kamu jalan berjam-jam dari Jakarta ke Sukabumi, kamu letih. Dibanding saya jalannya naik mobil lewat tol, kelihatan kamu berjam-jam lebih cepatan saya. Kalau saya bandingkan lagi, kamu dari, kalau kita yang ini ya Pak ya, menurut Pak Tholib, Jakarta ke Sukabumi dengan Jakarta ke Mekah, jauhan mana Pak Tholib? Ke Mekah ya. Pengen ya Pak Tholib ya ke sana ya, insyaallah ya. Ke Mekah, jauhan ke Mekah. Kira-kira lebih cepat Jakarta ke Mekah apa Jakarta ke Sukabumi? Lebih cepat Sukabumi, seolah-olah ya. Bagi orang kita awam, itu pandangannya lebih cepat kita jalan ke Sukabumi daripada ke Mekah. Karena orang memikirnya jarak. Nah, tapi
Orang dari Jakarta menuju ke Sukabumi naik motor atau jalan kaki, dan saya dari Jakarta ke Mekah atau Jakarta ke Madinah, ya, itu ditempuh kurang lebih 9 jam. Sedangkan orang yang jalan kaki dari Jakarta menuju Sukabumi berapa hari kira-kira? Bisa berhari-hari ya, karena dia istirahat dulu. Itu kita berpikirnya kalau kita diilmuin, lah kita naik pesawat, ya kan ya, nyampe cuman 9 jam. Dan ini jalan kaki. Lah itu pentingnya kita dasarnya dengan ilmu. Kalau lebih dasar, lebih enaknya lagi gini ya. Kita beli tiket bis, langsung ke agennya, harganya 200. Kita beli tiket bis di aplikasi, harganya 100. Karena kita tahu ilmunya, kita dapat murah dan tidak kurang dari fasilitasnya. Ini pentingnya ilmu. Nah, seperti ini, kita dapat ilmu dari kitab ini ya, Nasiuddiniyah. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi, maka orang itu dibaca 3 kali, orang itu melebihi apa yang dibaca tasbih yang berkali-kali. Nah, ini pentingnya. Apa artinya subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, dan dengan segala puji baginya. Adada khalqihi, hitungan makhluknya Allah. Wah, hitungan makhluknya Allah tuh wah beribu-ribu, bukan beribu lagi, miliaran. Waridho nafsi, dan ridho zatnya Allah. Wazinata arsy, dan bobotnya arsy-nya Allah. Wa midada kalimatihi, dan tintanya kalimat-kalimatnya Allah. Tuh. Penting diamalkan. Ada ini juga. Ada sholawat. Itu satu sholawat itu melebihi bacaan sholawat dalailul khairat. Nih, pangku ya. Ya. Baca bacaan sholawat, yang baca sholawat ini itu melebihi pahalanya orang yang membaca dalailul khairat yang tebelnya kurang lebih segini. Ada sholawat, satu sholawat itu pahalanya melebihi sholawat dalailul khairat, yang jumlahnya sholawat dalailul khairat itu banyak, berlembar-lembar. Saya dapat ijazah juga itu. Penting itu di situ. Itu masya Allah ya. Ya, itu pentingnya ilmu. Dan kalau bisa ya usahakan ilmunya yang bersanad, artinya kita dapat amalan ya punya guru gitu loh. Biar kita kalau ada apa-apa itu tanggung jawab nanti. Kalau nggak punya guru, nanti kita metik-metik, takutnya nanti kita nggak siap, akhirnya kesurupan malah. Ada yang kayak gitu, baca aja kesurupan. Baik, kita lanjut. Wa min anwa'il azkaril kasirati al khairi wal barakah al azimatil fadli was sawabi al istighfar was salatu ala nabiyil mukhtar wa du'a'u. Nanti besok yang itu ya. Saya baca satu baris ini aja, 2 baris ini. Pembahasan tentang zikir sudah selesai. Tasbih ini ya, tadi tasbih ya. Pembahasan tentang tasbih sudah selesai. Kita masuk ke pembagian zikir. Zikir itu banyak, Pak. Zikir itu artinya apa? Mengingat. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kamu ingat sama saya akan ingat sama kamu. Janji Allah. Fazkuruni azkurkum. Kamu ingat sama saya akan ingat. Kamu dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan apapun kamu ingat saya. Zikir, melakukan perintah saya. Nanti ketika kamu dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kebingungan, saya kasih solusinya. Seperti itu. Makanya ini saya baca sedikit. Wa min anwa'il azkari, dan itu sebagian dari macam-macamnya zikir, al kasirati yang banyak, al khair yang baik, wal barokati dan berkah, al azimatil fadli yang besar keutamaannya, wasawabi dan pahalanya, al istighfaru bermula istighfar. Istighfar itu banyak Pak pahalanya.
wassalatu dan membaca sholawat ala nabiyyi atas nabi al-mukhtari yang dipilih, wa doa'u dan doa termasuk diantaranya adalah zikir. Bagaimana perinciannya masing-masing istighfar, sholawat dan doa nanti akan dibahas di redaksi berikutnya. Pertemuan yang akan datang berikutnya insya Allah membahas satu persatu sesuai dengan hadis, sesuai dengan perkataan ulama. Istighfar itu apa khasiatnya, termasuk sholawat itu apa khasiatnya, dan doa itu apa manfaatnya. Nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, sampai sini ada yang bertanya? Pak Eri mau nanya ini? Kan udah dicontohin tadi, cepet ya, nggak disalahkan. Kalau nggak ada yang nanya, alhamdulillah kita tutupkan bersama-sama dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.